Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, semua agama ada di kementerian. Tapi di sini ternyata yang direlokasi atau diusir adalah gereja, guys. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini, guys. Kali ini saya akan membahas satu kasus yang baru aja terjadi. Kasus yang berulang-ulang terjadi di Indonesia dan kali ini terjadi lagi. Kasus apa? Ya jelas, kasus intoleransi atau diskriminasi. Tentunya di sini adalah agama, bukan tentang suku, guys. Lalu diskriminasi apa lagi yang terjadi? Beberapa hari lalu ternyata terjadi pelarangan kembali ibadah atau tempat doa, yaitu sebuah gereja GSJA yang ada di kota Nganjuk. Padahal ini di Jawa Timur, guys. Seharusnya Jawa Timur ini bagaimana tempat dan gudangnya orang yang toleransi, tapi ternyata terjadi juga kasus intoleransi di sini. Tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas, guys. Kalau teman-teman buka salah satu Facebook dari Aan Ansori, yang jelas dia Gus Durian ya, yang bagaimana menekankan sangat tinggi toleransi antar agama. Dia juga tergabung dalam jihad ya, jihad. Bukan jihad yang lain, tetapi jihad ini ternyata rilis jaringan Islam anti diskriminasi. Jadi dia ini membela orang-orang yang terkena diskriminasi. Dan ini adalah satu visi yang sangat-sangat baik saya rasa ya. Dimana di sini ada sebuah spanduk, guys. Spanduknya itu tulisannya relokasi atau diusir. Kalau saya lihat spanduk ini relokasi atau diusir, bisa jadi pikiran saya adalah orang yang ada di Jakarta, yang ada di pinggiran sungai, supaya mereka nggak kebanjiran, mereka direlokasi atau diusir dari situ. Tapi di sini ternyata yang direlokasi atau diusir adalah gereja, guys. Dan ini sangat memprihatinkan. Bukankah sekarang seharusnya sudah zamannya orang itu saling menghargai satu dengan yang lainnya? Bahkan terjadi pemalangan, dikasih bambu dan juga dikasih portal ini supaya orang nggak bisa lewat sini. Tempatnya di mana? Lokasinya di Kecamatan Loceret, Jawa Timur, Indonesia. Jalan Mariono Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk nih, guys. Kota angin, terjadi diskriminasi. Kita akan lihat kasusnya seperti apa. Di sini Aan Ansori, silakan yang mau ikuti, silakan ikuti. Dikatakan rilis jaringan Islam anti diskriminasi jihad terkait provokasi dan intimidasi terhadap rumah doa GSJA Jalan DI Panjaitan Loceret Nganjuk. Di sini ternyata terjadinya di Nganjuk rumah doa GSJA, guys. Aksi intoleransi dan intimidasi kembali menimpa rumah doa GSJA Kanaan Loceret Nganjuk sekitar pukul 10 Sabtu tanggal 27 Februari, tiba-tiba sudah terpasang 2 banner besar di mulut gang dan depan rumah doa tersebut. Ternyata spanduk tadi yang tertuliskan relokasi atau diusir itu terdapat di depan rumah doa, yang mana itu adalah tempat rumah doa dari sebuah gereja yaitu GSJA. Dan tidak tahu siapa yang memasangnya, intinya mereka harus diusir dari tempat itu. Pada pokoknya spanduk-spanduk itu berisi penolakan atas keberadaan rumah doa itu, relokasi atau diusir, serta tidak ada satupun warga RW 4 Jalan Panjaitan yang menjadi jemaat Pendeta Demsi Salmon Tamunu. Intinya karena tidak ada jemaat yang dari daerah situ, maka gereja itu harus diusir pergi gitu, guys. Dan yang menarik di sini, beberapa jam setelah diviralkan di Facebook atau media sosial, ternyata ada aparat yang datang untuk mengamankan spanduk ini. Beberapa jam setelah sempat menjadi perhatian di Facebook, tampak aparat TNI dan polisi serta beberapa orang tidak berseragam menertibkan 2 spanduk tersebut. Situasinya tenang pada waktu itu, tapi ternyata di hari Minggu terjadi lagi masalah. Portal dikasih bambu dan ditutup. Dilarang masuk ke lokasi di mana tempat doa itu berada. Tak berselang berapa lama terlihat ada tambah bambu di bawah portal sehingga makin menyulitkan siapapun untuk mengakses jalan tersebut termasuk Pendeta Demsi dan jemaatnya. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas usaha provokasi, intimidasi serta penutupan akses di jalan publik di Panjaitan RW 4 Loceret Nganjuk. Aparat keamanan dan kepolisian belum memberikan sikap resmi atas hal ini. Ternyata kasus
diskriminasi dan pelarangan ibadah ini masih terjadi aja guys. Dan saya berharap bagaimana Pak Menteri dan juga pemerintah daerah bisa menanggapi hal ini dengan serius dan segera menyelesaikannya. Setidaknya ada beberapa hal yang diminta dari jihad ini guys, supaya masalah ini cepat selesai. Yang pertama, mengecam setiap upaya yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tidak dapat mengekspresikan agama keyakinan yang dianut, termasuk kejadian yang menimpa rumah doa GSJA. Yang kedua, mendesak Bupati Nganjuk untuk menjamin kemerdekaan beragama, terutama gereja GSJA. Dan ketiga, mengapresiasi kinerja aparat pemerintah. Keempat, mendukung aparat untuk memproses hukum. Kelima, menyerukan kepada semua pihak, khususnya umat Islam Loceret dan Nganjuk pada umumnya, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kelompok minoritas agama. Jadi memang kasusnya ini baru aja terjadi guys, dan mudah-mudahan ini cepat selesai. Kami sangat-sangat berharap supaya kasus kayak gini gak terulang lagi. Minta tolong untuk Pak Menteri Agama untuk dapat menyelesaikan ini dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan sebelumnya. Mungkin waktu Pak Lukman Hakim Saifuddin, saya dengar dulu ketika masuk ke kementerian ini, pertama dia menceritakan bagaimana Gus Dur berseloroh soal Kementerian Agama. Ini populer sekali, saya kira semua yang ada di sini pernah dengar itu. Gus Dur mengatakan, yang diulang oleh Pak Lukman Hakim, Kementerian Agama itu seperti pasar, semua ada kecuali agama. Itu kata Gus Dur. Ini waktunya Bapak Ibu sekalian kita membuktikan bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya Kementerian Agama titik, tapi kementerian semua agama. Sehingga yang disebut pasar oleh Gus Dur, ya ini, pasar agama-agama ini ada di Kementerian Agama. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, semua agama ada di kementerian. Juga pemerintah setempat juga turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau aparat sudah bertindak dengan baik, mari kita dukung sama-sama. Kiranya kita di negara yang merdeka ini kita bisa bebas beragama dan bisa dengan baik mengekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan. Toh ini bukanlah tempat untuk melakukan dosa. Justru di sini terjadi pembinaan iman di gereja GSJA ini. Jadi tolonglah, janganlah sikap-sikap arogansi untuk mengusir orang menutup tempat ibadah itu masih dipelihara. Kita ini adalah negara demokrasi, bebas untuk melakukan ibadah. Yang gak bebas kalau ngelakuin kejahatan. Tapi kan selama itu beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai aturan yang ada, yang ngapain mesti dilakukan hal seperti itu. Terima kasih Luis Prasetyo di sini. God be with you all.